Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, Bapak Ibu jamaah salat sunnah tarawih dan isya berjamaah muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang masih melimpahkan banyak sekali kenikmatan kepada kita semuanya, menjadi salah satu wujud syukur kita pada Allah SWT di malam hari ini adalah kita melaksanakan sholat sebagaimana dalam Al-Quran surat At-Takatsur, surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami Allah telah memberikan padamu nikmat yang banyak. Jadi Allah telah memberikan kepada kita semuanya banyak sekali kenikmatan, dan seandainya kita mau menghitung apa yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka kewajiban selanjutnya adalah fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu. Dan alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat ini Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholat wajibnya, sholat sunnahnya, dan juga ibadah puasa, sedekah, infak, zakat dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dari awal, pertengahan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan menjadi cita-cita kita semuanya selaku orang beriman, menjadi tujuan utama dari puasa itu sendiri adalah la'allakum tattaqun, dan meningkat, senantiasa meningkat di bulan-bulan berikutnya. Nah, kemudian selawat salam semoga tetap terlimpahkan dari kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat, tabi'in, dan mudah-mudahan kelak kita semua mendapat syafaatnya yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Jadi di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil, yang salah. Jadi kemarin sudah disinggung sedikit oleh Pak Ustadz Maskur, ya, bahwasanya di bulan Ramadan ini ada salah satu malam yang penuh kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan malam hari ini, malam yang ke-17, diyakini ini menjadi malam Nuzulul Quran, malam di mana Allah menurunkan Al-Quran. Jadi memang Al-Quran itu ada dua pendapat, ya, yaitu diturunkan secara sekaligus dan juga secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun, ya, di Madinah dan juga di Mekah dan juga di Madinah. Jadi Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, pedoman hidup, way of life. Bicara Mas Teguh, ya, Mas Teguh, apa Mas Teguh artinya way of life? Pandangan hidup, pedoman. Jadi Al-Quran ini berisi tentang perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, dan juga janji-janji Allah, baik itu yang baik maupun yang buruk, ya, sering disampaikan oleh Pak Maskur, ya. Maka kita hendaknya harus mempercayai segala apa yang telah Allah turunkan, telah Allah wahyukan di dalam kitab suci Al-Quran ini. Di awal-awal surat Al-Baqarah itu kan sudah dijelaskan bahwasanya kita harus mempercayai terhadap kitab-kitab yang telah Allah turunkan sebelum Al-Quran.
percaya pada hari akhir. Nah, di ayat yang keempat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi kita harus mempercayai segala apa yang ada dalam isi Al-Quran dan juga terhadap kitab-kitab yang sebelum diturunkan Al-Quran. Jadi ketika Allah menurunkan Rasulnya, utusannya, itu selalu disertai dengan kitab sucinya sebagai pedoman bagi umatnya. Pedoman tentang bagaimana supaya mengesahkan Tuhannya, bagaimana cara menjalankan ibadahnya. Nah, ini mengingatkan kembali pelajaran adik-adik semuanya. Ketika Nabi Musa diutus ke alam dunia, maka Allah memberikan kitab berupa apa ya? Kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa adalah kitab Taurat. Itu bagi kaum Bani Israel. Yang kemudian ketika Allah mengutus Nabi Daud pun, Allah juga menurunkan kitab Zabur. Kemudian ketika mengutus Isa alaihissalam, apa maksudnya kitabnya? Nah, kitab Injil. Injil tapi Injil yang bukan yang sekarang. Dan kemudian Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab yang telah Allah turunkan terdahulu, menjadi penyempurna, menjadi kitab terakhir yang Allah turunkan untuk umatnya Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran ini sebenarnya sebagai pedoman bagi manusia. Jadi ketika orang-orang non-muslim mempelajari Al-Quran, maka dia itu mendapatkan sesuatu, baik berupa ilmu pengetahuan, keyakinan, bahkan keimanan. Tidak jarang orang-orang hebat di agama lain ketika membandingkan dan mempelajari Al-Quran itu, maka ya muncul sebuah kebenaran dalam hatinya, sehingga dia menjadi mu'alaf. Karena memang Al-Quran ini menjadi sumber ilmu pengetahuan. Selain tadi sebagai pedoman hidup, sebagai penjelas, kemudian sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh dikerjakan, mana yang tidak boleh dikerjakan, mana yang harus dilakukan, mana yang harus dihindarkan. Nah, itu semuanya ada dalam Al-Quran. Tinggal bagaimana kita mempelajari, kita juga mengamalkan isinya. Karena sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian keistimewaan Al-Quran berikutnya adalah Al-Quran bisa menjadi sifat, asifat. Tadi Al-Huda, Al-Furqan, kemudian asifat sebagai obat, terutama obat hati, obat rohani. Ketika hati kita gegana, gelisah, galau, merana, maka obatnya salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Dalam syair ataupun lagu tembang Mas Opik itu kan ada tombol hati ada 5. Salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran dan maknanya. Maka ini menjadi obat bagi kita semuanya yang hatinya dalam keadaan gelisah, sedang keadaan kacau, sedang keadaan kecewa, sedang dalam keadaan yang tidak mengenakan, maka bukalah Al-Quran. Maka saya ingat ketika Ustaz Pokok kesini, masih ingat apa buatan itu Bapak Ibu semuanya, ketika anak-anak menghafalkan juz 30, saya kaget sekali kedatangan Ustaz Pokok Al-Hafiz. Nah, di antaranya beliau menyampaikan bahwasanya ketika kita punya masalah, ketika kita punya problem kehidupan yang sangat kuat, kemudian Al-Quran ini ternyata menjadi solusinya. Tinggal kita yakin dalam hati kita bahwasanya Al-Quran ini akan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang kita hadapi. Maka dipraktekkan nih hukum. Jadi ketika kita sudah mempercayai bahwasanya
yakin sepenuh-penuhnya bahwa Al-Quran menjadi solusi bagi permasalahannya, bismillah. Kemudian dengan niat yang sungguh-sungguh, penuh konsentrasi, maka asal membuka mushaf Al-Quran, kemudian ayat yang pertama kali dilihat itu yang dibaca, kemudian sampai beberapa ayat. Nah, disitulah nanti insya Allah Allah akan memberikan solusi. Nah, ini sudah dipraktekkan oleh banyak orang dan sudah ditestimonikan. Testimoni itu diceritakan, dikisahkan, bahwa memang Al-Quran ini menjadi problem solving atau pemecah masalah. Nah, kemudian testimoni berikutnya adalah Al-Quran ini menjadi ketika kita membacanya itu akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Jadi menghitungnya kemarin sudah disampaikan Mas Adam ya, itu bukan per kata, bukan per kalimat, bukan per surat, bukan per ayat, tapi per huruf. Satu huruf itu 10 kebaikan. Jadi ketika membaca alif lam mim itu bukan satu pahala, tapi satu alif 10 kebaikan, kemudian lamnya, membaca lamnya 10 kebaikan, kemudian ketika membaca mimnya juga 10 kebaikan. Jadi luar biasa sekali, walaupun kita belum tahu maknanya, belum tahu tafsirnya, ketika kita mau menyisihkan sebagian waktu kita untuk membaca Al-Quran, maka insya Allah akan menjadi amal ibadah bagi kita semuanya, menambah pahala. Sampun pinten jus niki Bapak Ibu semuanya membaca Al-Qur'annya di bulan Ramadan ini. Jus. Ini paling boten lah, paling boten dibuka lah. Setiap hari itu dibuka. Dan istimewa lainnya adalah ketika anak-anak belum bisa membaca tulisannya, tapi sudah bisa melafalkan suratnya, misalkan surat Ad-Duha. Kalau suruh membaca tulisannya belum tentu bisa, tapi ketika suruh menghafalkan, melafalkan, melantunkan surat Ad-Duha bisa ke. Bahkan yang belum sekolah, yang baru umur berapa tahun pun bisa untuk menghafalkan ayat suci Al-Quran. Itulah keistimewaan Al-Quran yang harus senantiasa kita jaga, kita pedomani. Jangan sampai Al-Quran kita hanya menjadi pajangan di almari, apalagi hanya untuk menakut-nakuti jin dan lain sebagainya. Jadi dibaca. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, bahwasanya Al-Quran ini memang luar biasa, sebuah mukjizat yang luar biasa. Dan satu-satunya bukti bahwasanya mukjizat itu ada sampai dengan sekarang adalah Al-Quran ini, menjadi mukjizat dari Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan momentum nuzul Quran ini menyadarkan kita bagaimana supaya kita tetap dekat dengan Al-Quran, bagaimana hashtagnya MI Muhammadiyah, cinta Al-Quran, mencintai Al-Quran, teman tentang Al-Quran. Maka mengingatkan kepada kita semuanya di momentum nuzul Quran ini supaya Al-Quran yang di rumah kita yang tergeletak beberapa lama, mari kita buka kembali, syukur-syukur bisa dengan membaca artinya atau maknanya. Dan mudah-mudahan dengan kita lebih banyak membaca Al-Quran, hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi tentram, dan juga bisa menambah pahala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makatan Bapak Ibu semuanya yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.